Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Kuasa hukum dari terdakwa Richard Eliezer tengah fokus merampungkan nota pembelaan yang akan dibacakan pada sidang Rabu pekan depan. Ada beberapa tuntutan jaksa yang dianggap berbeda dengan fakta di persidangan. Di antaranya adalah soal relasi kuasa, aspek psikologi dari terdakwa Richard Eliezer, dan juga soal peran Eliezer sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan Yosua. Yang juga jadi fokus dari pengacara Richard Eliezer adalah beda tuntutan dari hukuman Eliezer dengan terdakwa lain. Ini juga pun yang menjadi isu ya, menjadi fokus kami juga ketika terdakwa yang lain yang menurut kami perannya aktif, kemudian ketika terdakwa yang lain tuntutannya lebih rendah dari klien kami, tentunya kami melihat ini ada apa gitu kan. Nah itu juga pun menjadi catatan kami karena apa, Nilu, dalam proses persidangan semua sudah mengetahui bahwa Richard Eliezer ini kooperatif ya, kooperatif, kemudian tidak berbelit-belit, konsisten. Lalu apa saja materi nota pembelaan yang nantinya disampaikan oleh pengacara yang bisa memengaruhi hakim? Kita ulas bersama saudara dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Prof. Hipnu, salam sehat. Selamat malam Mas Yasir. Prof. Hipnu, kalau kita lihat kuasa hukum dari para terdakwa kasus pembunuhan Yosua, Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan juga Richard Eliezer tengah merampungkan nota pembelaan mereka. Kita fokus ke Ferdy Sambo dulu. Menurut Anda apa yang nantinya menjadi materi yang menjadi materi yang akhirnya diperkuat dalam nota pembelaan oleh kuasa hukum? Ya, terhadap Ferdy Sambo, saya melihatnya adalah sebagai aspek perencanaan. Karena aspek perencanaan inilah yang menjadikan hukuman suatu maksimal. Yaitu tentang apa Mas Yasir? Adalah tentang kondisi bahwa suatu penembakan itu dalam keadaan tenang atau tidak tenang. Ini terminologi harus dikuatkan dengan psikologi forensik. Karena kalau Mas Yasir bisa lihat, kemarin penuntut umum menyatakan bahwa ketenangan itu tidak penting. Nah, gitu kan. Yang penting adalah ada suatu perencanaan yang cukup. Nah, ini merupakan suatu perdebatan yang bagus ya. Karena kalau kita bicara doktrin adalah dalam kuasa itu tenang. Tapi tenang bagaimana? Ini tidak bisa diartikan tenang dalam keadaan umum, tapi juga tenang dalam keadaan situasi yang emosi. Kan itu loh. Situasi yang subjektif, yang siapapun orangnya pasti ada rasa marah, rasa ingin balas dendam, kan begitu. Nah, itulah yang nanti akan menjelaskan adalah psikologi forensik. Itu yang pertama. Berarti Anda ingin menggarisbawahi bahwa seseorang dalam keadaan emosional itu tidak serta-merta akan terlihat tidak tenang, begitu ya? Ini yang nanti akan menjadi salah satu materi pembelaan dari terdakwa Ferdy Sambo. Betul, betul. Karena ini bagian dari unsur yang penting di dalam suatu perencanaan Mas Yasir. Jadi inilah makanya kalau kita melihat, kalau dari aspek melihat tenang dan tidak tenang, orang hukum nggak ngerti. Tapi justru dari bantu psikologi forensik yang membantu keadaan poligraf, keadaan psikologi itu yang akan meyakinkan hakim, oh ini tenang. Walaupun dalam keadaan suatu marah, tapi kelihatan tenang. Tapi juga mungkin nanti dari penasihat itu, oh ini nggak tenang, artinya seperti ini, sehingga tidak masuk kualifikasi sebagai bentuk penyertaan. Itu artinya pengacara Ferdy Sambo ini ingin menyasar 338 dari 340 pembunuhan berencana ke pasal 338. Iya. Begitu? Iya. Betul, betul. Karena yang disasar itu, karena hanya dua alternatif kan, berarti 33 pembunuhan tok itu yang dipakai. Karena kalau sudah pembunuhan nanti hukumannya ringan, Mas. Ringannya apa? Nanti kan dapat gerasi kan gitu kan, amnesti kan, itu bisa menjadikan hukumnya lebih ringan. Kalau itu memang sampai terbukti hanya pakai suatu pasal 338. Itulah yang membedakannya seperti itu. Oke, kemudian Prof. Hipnu yang juga menjadi perdebatan di dalam persidangan itu adalah soal perintah dan ikut menembak atau tidak dalam kasus pembunuhan ini. Apakah ini juga nantinya akan menjadi sebuah materi dalam nota pembelaan bahwa Ferdy Sambo tidak ikut nembak dan perintah Ferdy Sambo adalah hajar, bukan tembak? Ya,
Jadi materi karena selama ini kan namanya terdakwa kan tidak pernah mengakui sebagai suatu penembakan. Betul, namanya keterangan terdakwa itu adalah tidak mempunyai nilai, Mas Yasir. Asas non-incrimination, bahwa suatu keterangan terdakwa itu tidak diperlukan, tapi tidak mempunyai nilai kan. Diperlukan tapi tidak mempunyai nilai. Nah, oleh karena itu kalau nanti memang itu dijadikan tidak menembak, itu juga nilai sangat tinggi karena di dalam pembuktian kemarin dia tidak mengaku menembak, tapi dari saksi yang lain adalah mengaku menembak. Satu. Kemudian pertanyaan kedua, yang menembak 3 tembakan siapa? Kan ya Eliezer kan hanya 3 atau 4, padahal di sana ada 7 luka. Kan itu loh. Pertanyaannya, apakah Pak Sambo tidak ikut menembak? Kan? Apakah setan yang menembak? Nah itu nanti bisa disimpulkan. Menarik ya, ini yang nantinya akan dijadikan sebagai materi dari nota pembelaan dari terdakwa Ferdy Sambo. Iya, Sebelum kita lanjutkan diskusinya, Prof. Hipnu, saya ajak dulu Prof. Hipnu dan juga pemirsa Kompas TV untuk menyimak materi terkait dengan apa yang nantinya dipersiapkan oleh pengacara baik dari Ferdy Sambo maupun dari terdakwa Richard Eliezer dalam nota pembelaan pekan depan. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan Jaksa telah membacakan tuntutan untuk para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Pekan depan, giliran kuasa hukum terdakwa untuk mengajukan pledoi atau nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang pledoi dimulai pada hari Selasa pekan depan dengan pembacaan pledoi dari terdakwa Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kemudian dilanjutkan pada hari Rabunya dengan agenda pembacaan pledoi dari Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Isi materi pledoi Sambo sebagian besar akan mengkonfrontasi apa yang disampaikan jaksa. Kuasa hukum menilai ada bagian yang tidak lengkap yang disajikan oleh jaksa dalam tuntutan yang tidak relevan dengan fakta persidangan. Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti. Sementara, pengacara Eliezer akan fokus dalam nota pembelaan diantaranya adalah soal relasi kuasa, aspek psikologi dari terdakwa, dan juga soal peran Eliezer sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Yosua. Sebab pengacara menilai jaksa mengabaikan posisi Eliezer sebagai penguak fakta dalam persidangan. Status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Lalu seperti apa nantinya materi pembelaan dari para terdakwa? Tentu ini yang akan memengaruhi vonis atau putusan hakim kelak yang akan menentukan masa tahanan yang diemban para terdakwa. Berapapun tuntutan yang disampaikan jaksa akan bermuara pada palu hakim yang memutus perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Masih bergabung bersama kami pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof, berapapun tuntutan jaksa semuanya akan tergantung pada palu hakim, dan sebelum palu hakim diketok akan mendengarkan nota pembelaan dari pengacara maupun dari terdakwa. Tadi telah kita bahas Ferdy Sambo. Kalau untuk Richard Eliezer sendiri, menurut Anda jika ada pembobotan begitu, seberapa besar
justice kolaborator ini akan menjadi senjata dalam tanda kutip dari terdakwa Eliezer untuk menyelamatkan dirinya? Ya, gini Mas, ini ada sesuatu yang perlu disinkronkan kembali. Di sini harus ada suatu kesepakatan oleh jaksa. Ya. Ini kayaknya belum terintegrated dalam suatu sistem. Karena terbukti kemarin kalau kita lihat di dalam pertimbangan jaksa itu, jaksa juga mempertimbangkan dia itu sebagai eksekutor, tapi juga sebagai pengungkap perkara. Padahal kalau kita bicara doktrin, apapun yang dilakukan itu harus sebagai pengungkap perkara. Jadi kalau melihat sebagai pertimbangan hukum menurut saya, kalau sebagai relasi kuasa, ya tetap bertanggung jawab Eliezer. Karena di dalam relasi kuasa itu memang suatu perintah. Tapi kan perintah salah, perintah menembak, perintah membunuh, menggunakan senjata. Ini tidak bisa bebas, tidak bisa lepas. Tidak bisa, karena harus bertanggung jawab. Yang jadi pertimbangan kalau menurut saya adalah bagaimana konsep GC itu betul-betul diterapkan di dalam Eliezer yang mampu mengungkap perkara. Karena kalau sudah GC, konsepnya adalah bahwa seorang GC dipidana, dituntut yang paling ringan di antara terdakwa yang ada. Nah di sini kan tidak, kan itu. Di sini tidak. Padahal makanya ya memang betul kalau tidak, karena kemarin jaksa mempertimbangkan karena juga GC juga sebagai eksekutor. Gitu loh Mas Nasir. Jadi dua hal ini yang jadi pertimbangan jaksa ya, tidak hanya sebagai GC tapi di sisi lain atau di lain hal Richard Eliezer ini adalah eksekutor yang membunuh Yosua Huta Barat ya Prof ya. Ya, jadi kelihatannya kurang sinkron, kurang sinkron gitu loh. Tapi itu kan kondisi real yang dialami jaksa di persidangan. Jadi betul-betul dia eksekutor ya gitu. Dia penembak loh. Apakah sebagai pelaku utama? Ayo kalau pelaku utama bukan GC, kan itu loh. Sekarang pertanyaannya, kalau kita melihat seperti itu nanti harus utuh. Dalam suatu sistem ini, siapa sih pelaku utamanya? Eliezer atau Sambo? Kan gitu kan? Kalau itu pelaku utamanya Sambo, berarti Eliezer bukan berarti masuk GC. Itu kan seperti itu. Nah, disinilah saya kira nanti penasihat hukum harus mematokkan bahwa pelaku utamanya adalah Sambo. Kan itulah. Sehingga Eliezer bukan pelaku utama. Karena suatu GC itu bukan merupakan pelaku utama untuk menjadi GC. Kan itu Mas. Nah, kalau bisa dipatahkan bahwa Eliezer bukan pelaku utama, sudah klop masuk GC. Sehingga hukumannya lebih ringan dari terdakwa yang lain. Dari terdakwa yang lain Mas, bukan terdakwa yang lain gitu. Oke, terakhir Prof Ibnu, dari materi yang kita diskusikan menjadi apa yang menjadi materi dari nota pembelaan para terdakwa, apakah ini nantinya akan betul-betul mempengaruhi putusan dari hakim? Ya. Atau hakim sebenarnya sudah punya keputusan sendiri begitu melihat sejumlah fakta yang telah dipaparkan di persidangan? Ya tidak, karena kita itu pertimbangan peradilan kita kan peradilan sistem akusatur. Akusatur itu melihat sebagai subjek yang sama. Jaksa sebagai subjek, penuntut umum sebagai subjek. Sehingga ketika perdebatan antara tuntutan dan pledoi ini akan dilihat secara seksama. Karena apapun yang terjadi di dalam pemeriksaan kemarin kan tidak juga dibacakan seutuhnya oleh penuntut penasihat hukum. Sehingga ada hal yang masih kurang. Oleh karena itu yang kurang-kurang kemarin seperti foto, keterangan yang lain kan disampaikan dalam pembelaan. Mudah-mudahan dari pembelaan ini bisa menggambarkan kembali suatu yang utuh. Sehingga nanti betul-betul hakim bisa mengambil putusan yang seobjektif mungkin. Baik dari keterangan yang memberatkan jaksa penuntut umum atau keterangan yang meringankan dari penasihat hukum. Baik. Itu yang diinginkan pandangannya objektif hukumnya, objektif perkaranya. Baik, kita nantikan ya Prof Ibnu seperti apa pembelaan yang nantinya disampaikan oleh terdakwa Eliezer maupun terdakwa Sambo CS di kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat ini. Terima kasih Prof Ibnu, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof. Salam sehat Mas.